Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Pengisian daftar riwayat hidup calon aparatur sipil negara tahun 2021. Alur kelulusan sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang diadakan oleh BKN Badan Kepegawaian Negara tahun 2021 tampak seperti gambar ini. Teman-teman yang lulus nanti ada dua pilihan, pengisian DRH atau daftar riwayat hidup atau mengundurkan diri. Langkah awal kita login pendaftaran di akun SSCASN, kita memasukkan nick dan password yang kemarin sudah kita buat. Ada dua pilihan. Yang pertama ditanya apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN. Jika pilih ya, silakan klik tombol di bawah ini, pengisian daftar riwayat hidup. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar hidup dan pemberkasan CASN? Jika dijawab tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka di sini sudah disediakan template, template yang diunduh tentang pengunduran diri. Dan ditanya lagi, diberi peringatan, setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status keseluruhan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Apakah Anda yakin untuk mengundurkan diri dari seleksi CASN? Jika sudah dijawab ya, lalu muncul peringatan seperti ini. Jika telah muncul pemberitahuan seperti ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Jika melanjutkan pemberkasan, tentu nanti akan mengisi daftar riwayat hidup. Ada 6 langkah di dalam pengisian daftar riwayat hidup ini. Ada 6 langkah di dalam pengisian biodata ini. Langkah pertama nanti pengisian data perseorangan. Langkah 2 pengisian riwayat pendidikan. Langkah ketiga pengisian riwayat pekerjaan, langkah 4 pengisian riwayat keluarga, langkah kelima pengisian organisasi, dan terakhir unggah dokumen atau langkah ke-6 unggah dokumen. Sekarang kita lihat langkah yang pertama, pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS atau ASN. Ada form seperti ini teman-teman yang harus diisi. Teman-teman tidak usah khawatir, semua ada petunjuknya dan petunjuknya sangat jelas ya. Petunjuknya sangat jelas. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Baca pelan-pelan. Semua ada contohnya. Teman-teman tidak berurugi, tidak usah tergesa-gesa sehingga salah ya. Alamat domisili ini juga sudah ada contohnya, misalkan Jakarta, Kabupaten Kota Jakarta Timur, dan seterusnya. Jadi kita cermati masing-masing seperti itu. Untuk hobi boleh mengisi lebih dari 1 hobi ya. Dari hobi boleh dimilih lebih 1 ya. Di situ sudah ada pilihan membaca, olahraga, menggambar, desain, dan seterusnya. Atau mungkin yang lain. Langkah yang kedua pengisian riwayat pendidikan. Di sini sudah ada kolom-kolom yang harus diisi. Nomor 1, tingkat, nama sekolah, garis perguruan tinggi, agregasi tempat, nomor ijazah, sehingga teman-teman menyiapkan berkas-berkas yang akan datanya diunggah ke sini ya. Jadi misalkan ijazah seperti ini. Apabila ingin mengubah riwayat pendidikan, klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silakan ubah data. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan. Di sini formnya seperti ini, ada pilihan-pilihan, tingkat pendidikan S1 atau sarjana, jurusannya pilih, ada pilihannya, nama sekolah, gelar depan atau gelar belakang, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat atau yang lebih tinggi dari pendidikan pada waktu melamar. Jadi kalau teman-teman guru ya otomatis S1. Kalau teman-teman mengunggah S1 yang lain juga nggak bisa, mengunggah yang S2 atau S3 juga tidak bisa.
Lalu diminta menambahkan pendidikan sejak sekolah dasar, menengah, dan menengah atas. Tampilannya seperti ini. Jadi kita juga memasukkan keterangan sekolah dasar, sekolah menengah atau SLTP, atau sekolah tingkat atas atau SMA. Namanya saja riwayat pendidikan sehingga ya komplit, mulai dari pendidikan formal yang ada di SD, SMP, SMA, dan sarjana yang kita pakai untuk melamar. Kursus juga kalau kita punya ijazah kursus atau sertifikat kursus juga bisa ditambahkan di form ini. Jenis kursus setelah tersedia, peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Artinya tidak bisa memasukkan nama kursus lain yang tidak terdaftar di sini. Berikutnya langkah ketiga, yaitu pengisian riwayat pekerjaan. Itu yang harus diisikan: instansi atau perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor SK, tanggal SK, nama pejabat, dan seterusnya. Jika teman-teman punya penghargaan juga bisa ditambahkan penghargaan yang pernah diterima. Namanya, nama penghargaan juga sudah ada di situ ya, sudah ada jenisnya. Karena kita belum bisa membuka, bisa bukanya baru besok ya. Berikutnya langkah keempat, yaitu pengisian riwayat keluarga. Ya, di sini yang perlu dimasukkan nomor NIK, nama suami atau istri, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, status, akte nikah, dan seterusnya. Jadi teman-teman perlu menyiapkan itu, data-data disiapkan dulu sehingga nanti pada saat pengisian lebih cepat ya. Juga perlu masukkan orang tua kandung, masukkan data saudara kandung, memasukkan bapak ibu mertua ya. Lalu langkah kelima, teman-teman perlu mengisi organisasi ya, organisasi. Ya, isikan organisasi di sini. Sebagai contoh, ini ada Komunitas Jaringan Komputer Indonesia. Jabatan di organisasi sebagai bendara, mulai menjabat, tanggal bulan tahun, tanggal selesainya tanggal bulan tahun, dan seterusnya. Keterangan lain yang harus dimasukkan nomor surat keterangan catatan kepolisian, berarti kita mencari surat dari kepolisian, tanggal surat keterangan dari kepolisian, nama pejabatnya, lalu juga mencari surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kita juga diminta masukkan tanggalnya, nama pejabatnya. Juga kita diminta mencari surat keterangan bebas narkoba ya. Oke. Karena datanya akan kita masukkan di sini. Nanti kalau muncul captas ini ya kita masukkan, karena ini untuk mendeteksi bahwa kita nih orang bukan robot. Oke. Jadi untuk tambah organisasi tadi sudah seperti itu teman-teman. Langkah ke-6, kita mengupload atau mengunggah dokumen di atas. Jadi di sini langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik. Yang pertama, cetak daftar riwayat hidup yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke ESCASN di halaman ini dan diimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Ini jenis-jenis dokumen yang harus diunggah teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini diminta diunggah dalam bentuk PDF besar maksimum 1000 KB ya, kilobyte. Di antaranya ada file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Ada file scan surat keterangan catatan kepolisian. Ada file scan surat lamaran CASN. Ada file scan daftar riwayat hidup. Ada file scan bukti pengalaman kerja. Ada file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika dan sejenisnya. Ada file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Ada file scan ijazah pendidikan asli. Berikutnya ada file scan transkrip nilai asli. Oke. Itu teman-teman kira-kira. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.